Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Ma'ruf. NPM saya 0319040061. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang penelitian pendidikan. Makna penelitian pendidikan. Penelitian dapat diartikan sebagai upaya atau cara kerja yang sistematik untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan jalan mengumpulkan data dan merumuskan generalisasi berdasarkan data tersebut. Jadi penelitian ini yaitu cara kita untuk menyelesaikan masalah dengan cara mengumpulkan data-data tersebut untuk menjawab pertanyaan dari atau untuk menjawab permasalahan dari apa yang telah kita dapatkan. Kemudian penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai proses sistematik untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah. Kemudian yang selanjutnya itu masalah-masalah penelitian. Ketika kita membuat sebuah penelitian, pastinya kita akan mendapatkan sebuah masalah. Salah satu dari masalah tersebut yaitu adalah keraguan-raguan dan terjadinya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ketika kita mendapatkan sebuah masalah dalam pembuatan membuat penelitian, olehnya itu kita harus menyelesaikan dengan cara yang tenang, tidak usah panik, sehingga ketika kita mendapatkan masalah tersebut, kita itu bisa mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Kemudian tujuan dari penelitian yaitu mendeskripsikan, kemudian menerangkan kondisi atau faktor-faktor yang mendasari, kemudian menyusun atau merumuskan teori-teori. Ketika kita membuat sebuah penelitian pendidikan, yaitu kita harus membuat sebuah tujuan, sehingga ketika kita membuat penelitian tidak simpang siur, sehingga karena kita sudah membuat sebuah tujuan dari penelitian pendidikan. Kemudian karakteristik penelitian. Penelitian merupakan suatu proses yang sistematis. Yang kedua, penelitian bersifat logis, kemudian bersifat empirik, dan yang terakhir penelitian bersifat reduktif. Jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian di sini itu dilihat dari sudut data yang diperoleh, kemudian yang kedua dilihat dari saat penerapan hasil, dan yang selanjutnya itu dilihat dari sudut proses atau metode. Jadi itu tadi jenis-jenis dari sebuah penelitian. Kemudian metode penelitian historis. Pengertian historis adalah penelitian yang mengaplikasikan metode pembacaan ilmiah dari perspektif historis suatu masalah. Tujuan dari penelitian historis yaitu penelitian historis adalah penelitian yang mengaplikasikan metode pembacaan ilmiah dari perspektif historis suatu masalah. Kemudian jenisnya penelitian historis di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu komparatif, penelitian perbandingan antara fenomena yang sejenisnya. Kemudian bibliografis, penelitian melalui studi dokumenter tentang peristiwa sejarah. Kemudian biografis, penelitian tentang riwayat hidup seseorang sebagai pelaku sejarah. Kemudian langkah-langkah ketika kita membuat penelitian historis. Yang pertama, merumuskan masalah, kemudian merumuskan tujuan penelitian, mengumpulkan data, mengevaluasi data, kemudian membuat generalisasi. Jadi ketika kita membuat sebuah penelitian historis, kita harus mengikuti langkah-langkah dari penelitian historis sehingga kita tidak asal membuat sebuah penelitian. Yang selanjutnya itu metode penelitian deskriptif, yaitu dapat diartikan sebagai penelitian memusatkan perhatiannya terhadap masalah-masalah aktual melalui proses pengumpulan. Kemudian ciri-cirinya itu memusatkan diri pada pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis. Kemudian tujuannya itu yang pertama, mengidentifikasi masalah yang sedang terjadi. Kemudian menemukan informasi faktual, kemudian membuat komparasi atau evaluasi, kemudian mengetahui apa yang dikerjakan orang lain dalam menangani sebuah masalah. Selanjutnya kita beralih kepada metode penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen biasanya juga disebut metode sebab dan akibat, rancangan, pretest, dan metode laboratorium. Tujuannya itu mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Kemudian kita lanjut ke karakteristiknya. Metode ini berhubungan dengan fenomena sebab dan akibat. Metode ini memerlukan perencanaan yang matang.
Kemudian langkah-langkah ketika kita membuat sebuah penelitian eksperimen, yaitu yang pertama, keputusan yang relevan, identifikasi dan definisi masalah, kemudian memusatkan hipotesis, dan selanjutnya susunan rancangan. Jadi itulah tadi yang bisa saya jelaskan tentang penelitian pendidikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.